Komunikasi adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sejak lahir, kita sudah berkomunikasi, mulai dari tangisan bayi hingga secara percakapan sehari-hari. Secara umum, komunikasi berarti proses berbagi informasi, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Saya, Nadifa Izamutumain, KPI 2A, akan membahas komunikasi. Walaupun komunikasi sudah menjadi hal umum dilakukan, tetapi ada hal-hal yang perlu dipahami, seperti definisi komunikasi itu sendiri, apa pentingnya, dan apa contohnya dalam kehidupan kita. Berbicara komunikasi, untuk definisi itu sendiri, kata komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengiriman atau penerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dikutip dari Jurnal Penerapan Komunikasi karya Eti Nur Inah pada halaman 179, istilah komunikasi dalam bahasa Latin komunis yaitu membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari kata komuniko yang artinya membagi. Dari e-book Pengantar Komunikasi karya Lela Nurlela dan kawan-kawan halaman 2-4, pengertian komunikasi secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama secara etimologis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communication atau bersumber dari kata Latin communicare atau komunis yang artinya kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Untuk pengertian terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain karena manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Dan dikutip dari Jurnal Sejarah Perkembangan Ilmu Komunikasi karya Safiatuddini dan kawan-kawan halaman 25549, komunikasi dalam praktiknya akan selalu melibatkan orang yang menyampaikan pesan, orang yang menerima pesan, dan pesan akan disampaikannya. Karena jika kita berkomunikasi, sesungguhnya kita sedang menumbuhkan kebersamaan pesan. Dikutip dari Jurnal Peranan Komunikasi karya Ririn Puspita Tutsiarasari pada halaman 82, di mana komunikasi sendiri diterjemahkan sebagai pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan yang menerima pesan melalui suatu media dibalas oleh komunikan dengan suatu pesan kembali atau yang disebut umpan balik dan dipengaruhi oleh gangguan-gangguan yang terjadi. Dan pada buku Sukses Berkomunikasi karya Dale Carnegie pada halaman kata pengantarnya, menurutnya ada 4 manusia yang berhubungan dengan dunia, yaitu melalui apa yang kita lakukan, bagaimana kita memandang sesuatu, dan apa yang kita katakan, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita cara menyampaikannya. Keempat hal ini menjadi dasar penilaian orang yang terhadap kita. Selanjutnya yaitu ada e-book dan dasar-dasar komunikasi karya Anissa Gita dan kawan-kawan halaman 4, di mana komunikasi merupakan pondasi yang tak tergantikan dalam dinamika kehidupan sosial manusia, memperkuat jalinan hubungan antara individu, serta membangun solidaritas di dalam masyarakat. Selanjutnya ada definisi dari para ahli. Kutipan ini dapat dari referensi e-book judulnya Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi karya Ratnawita dan kawan-kawan pada halaman 4, di mana menurut Agus M. Harjana, komunikasi merupakan kegiatan di mana seorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Dan selanjutnya ada Andrew Sikula, di mana mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu tempat atau orang lain. Dan ada juga dari jurnal Peran Komunikasi yang Efektif karya Raihani dan kawan-kawan halaman 170, di mana menurut para ahli yaitu Onong
Ujana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sikap dan pendapat. Adapun teori komunikasi menurut Chargan dan Seal, teori komunikasi adalah teori yang memberikan informasi, penjelasan, evaluasi, prediksi, dan lain-lain tentang perilaku manusia, baik seluruh maupun sebagian mendasar komunikasi berbicara, menulis yang berkomunikasi. Dan adapun daripada buku Pengantar Ilmu Komunikasi, Sejarah, Hakikat, dan Proses karya Edward Arianto pada halaman 54, ahli menyebutkan komunikasi adalah proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Itu menurut Edwin Newman. Dan selanjutnya menurut Hoover adalah komunikasi adalah suatu produser di mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Selanjutnya ada referensi dari buku Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer karya Nuruddin halaman 10, di mana seorang pakar psikologi komunikasi Paul Walzai pernah mengatakan we cannot not communicate, di mana artinya kita tidak bisa berkomunikasi. Itu berarti komunikasi bagi manusia menjadi kebutuhan dasar. Lalu, apa pentingnya komunikasi? Untuk pentingnya komunikasi di era modern ini sangat besar. Komunikasi membantu menyampaikan informasi yang cepat, mempererat hubungan sosial dengan mendukung kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan dakwah. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat dihindari. Bagaimana untuk contoh komunikasinya dalam sehari-hari? Yang pertama ada, misalnya kita bertanya dan menjawab tugas dengan teman. Itu termasuk dengan komunikasi interpersonal. Kalau guru sedang menjelaskan materi di kelas, itu termasuk dengan komunikasi kelompok. Lalu biasanya kita sering mengirim pesan melalui WhatsApp, itu adalah komunikasi digital. Dan juga ada bahasa tubuh seperti tersenyum, mengangguk, itu adalah komunikasi nonverbal. Semua itu menunjukkan bahwa komunikasi selalu hadir dalam kehidupan kita dan membantu manusia saling memahami. Harapannya semoga dengan video ini bisa bermanfaat, khususnya saya pribadi dan juga teman-teman semuanya untuk menjadi pembelajaran. Mohon maaf, banyak salah kata dan juga jika ada salah penafsiran. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyaksikan video ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.